Di Laut Cina Selatan terdapat sebuah pulau tropis yang indah bernama Hainan, wilayah paling selatan dari Cina. Pulau ini terkenal dengan pantai yang hangat, hutan tropis yang lebat, dan kota wisata seperti Sanya yang sering disebut sebagai Hawaii-nya Cina. Wisatawan dari seluruh dunia datang ke sini untuk menikmati sinar matahari, pohon palem, dan perairan hangat Laut Cina Selatan. Namun di balik hotel-hotel modern dan jalan-jalan tepi laut yang ramai, terdapat kisah kurang dikenal, kisah tentang iman, sejarah, dan ketahanan. Kisah tentang pelarian identitas dan perjalanan panjang sebuah komunitas muslim di Asia Tenggara, yaitu bangsa Champa Vietnam atau Kerajaan Champa yang mempunyai hubungan dengan kerajaan di Nusantara. Ribuan kilometer dari tanah leluhurnya, komunitas di kota Sanya, Pulau Hainan, tetap teguh melestarikan tradisi dan kepercayaan mereka selama berabad-abad. Mereka adalah orang Utsul, keturunan orang Champa yang terpaksa mengungsi ke Pulau Hainan selatan dari Cina. Pada abad ke-15, kekuatan Champa mulai melemah. Kerajaan ini terus mengalami konflik dan peperangan dengan kerajaan Vietnam Utara, khususnya dengan dinasti dari Dai Viet. Puncaknya terjadi pada tahun 1471 ketika ibu kota Champa diserang dan dihancurkan. Setelah peristiwa tersebut, banyak masyarakat Champa melarikan diri dari tanah leluhur mereka. Sebagian mengungsi ke berbagai wilayah Asia Tenggara. Sebagian menetap di Kamboja, di mana hingga hari ini komunitas Muslim Cham masih hidup dan mempertahankan tradisi mereka. Dalam beberapa catatan sejarah lokal, orang-orang Champa bahkan disebut memiliki hubungan dengan penyebar Islam di Jawa. Dalam berbagai kisah sejarah dan tradisi Jawa, disebutkan bahwa putri dari kerajaan Champa, Putri Daurawati, menikah dengan raja terakhir Majapahit, yaitu Brawijaya V, membawa pengaruh Islam ke dalam istana Majapahit, dan diyakini membujuk Prabu Brawijaya V untuk memeluk Islam. Sering dikaitkan sebagai ibu dari Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Sedangkan putri Champa yang lain, Dewi Chandrawulan, menikah dengan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Dari pernikahan inilah lahir Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri. Melalui pernikahan ini, hubungan antara Champa dan masyarakat Jawa menjadi semakin erat. Dari keluarga ini yang kelak memiliki pengaruh dalam perkembangan Islam di Nusantara. Hari ini diperkirakan sekitar 10.000 Muslim keturunan Champa yang tinggal di wilayah Sanya dan desa-desa sekitarnya. Jumlah mereka memang kecil dibandingkan populasi besar Tiongkok, namun yang menarik, mereka tetap menjaga identitas keislaman mereka dengan kuat. Di beberapa sudut kota Sanya berdiri masjid-masjid yang menjadi pusat kehidupan komunitas. Salah satu yang paling penting adalah Masjid Kuno Sanya yang terletak di desa Hui Hui. Masjid bersejarah ini dapat ditelusuri kembali ke periode Song Selatan, menjadikannya salah satu situs keagamaan Islam tertua di Pulau Hainan.
Selama berabad-abad, masjid ini telah dihancurkan dan dibangun kembali beberapa kali, termasuk rekonstruksi setelah revolusi kebudayaan Cina. Saat ini ruang sholatnya dapat menampung lebih dari 1.000 jamaah dan terus menjadi tempat pertemuan keagamaan, pendidikan Islam, dan acara komunitas. Di seluruh kota, Sanya sekarang memiliki sekitar 6 masjid yang menjadi ramai terutama saat bulan suci Ramadan. Di sekitar kawasan komunitas muslim terdapat pula pasar tradisional yang ramai. Di pasar inilah kehidupan sehari-hari masyarakat terlihat jelas. Para pedagang menjual makanan halal, hasil laut segar, sayuran tropis, serta berbagai hidangan khas yang mencerminkan perpaduan budaya Champa dan Tiongkok Selatan. Selama Ramadan dan Hari Raya Islam, jalan-jalan di sekitar masjid berubah menjadi pasar yang ramai. Para penjual makanan mendirikan kios yang menjual hidangan halal tradisional. Udara dipenuhi aroma daging panggang, mie, dan rempah-rempah. Banyak hidangan mencerminkan perpaduan budaya selama berabad-abad. 何丽姐吃过没有？何丽姐吃过没有？我这是穆斯林，新布料。这是烤鱼，是卖服装的。珍珠，这水果好便宜，20块钱5个。这边。 Meski hidup di tengah modernisasi dan industri pariwisata yang berkembang pesat di Pulau Hainan, komunitas muslim ini tetap mempertahankan tradisi mereka. Mereka menjaga makanan halal, menjalankan ibadah, serta mewariskan cerita sejarah kepada generasi muda. Saat ini Sanya adalah salah satu kota wisata dengan pertumbuhan tercepat di Tiongkok. Banyak muslim bekerja di bidang bisnis, restoran, jasa pariwisata, dan perdagangan, berkontribusi pada perekonomian lokal. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa perjalanan sejarah manusia seringkali meninggalkan jejak kecil namun penuh makna. Di tengah kota wisata modern seperti Sanya, masih ada komunitas kecil yang membawa warisan panjang dari kerajaan Champa, melewati berabad-abad waktu dan tetap hidup hingga hari ini. Sebuah kisah tentang identitas, kepercayaan, dan keteguhan dalam menjaga tradisi.